Pada materi bab perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia, kami membahas submateri revolusi teknologi ruang angkasa. Di dalam materi ini, kami akan membahas latar belakang, proses perkembangan, dampaknya di zaman sekarang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita menonton pembahasan dari kelompok pertama. Pada tahun 1947, setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika melakukan perang dingin. Konflik ini antara kubu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Di dalam perang dingin ini ada yang namanya politik balance of power. Di dalam politik ini terjadi persaingan antara teknologi di bidang militer dan ruang angkasa. Di sini terjadi perlombaan ruang angkasa yang biasa disebut space race. Peluncuran Vostok 1 oleh Uni Soviet dalam 3, 2, 1. Karena inilah Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa. Setelah ini, Amerika Serikat akhirnya merasa tersaingi, lalu dia membuat badan yang bernama NASA, National Aeronautics and Space Administration, pada tahun 1998. Setelah terbentuknya NASA, Amerika Serikat meluncurkan satelit pertamanya pada 31 Januari 1958 yang diberi nama Explorer 1. Peluncuran satelit oleh Amerika Serikat ini menjadi tanda dimulainya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat dalam bidang luar angkasa. Persaingan terus berlanjut hingga akhirnya Uni Soviet berhasil mengirimkan manusia pertamanya keluar angkasa pada 12 April 1961. Ia adalah seorang anggota Angkatan Udara berpangkat Caesar Mayor dengan nama Yuri Alexeyevich Gagarin. Dengan mengendarai kapsul Vostok 1 berhasil mengitari orbit bumi dalam beberapa jam. Dengan kendaraannya Vostok 1, dia mengelilingi bumi dengan kecepatan 27.400 km per jam dengan waktu penerbangan 100 menit. Keberhasilan Uni Soviet ini membuat Amerika merasa tersaingi dan mengalami kemunduran. Lalu akhirnya Amerika Serikat ini membuat Mercury 7, yaitu sekelompok orang pertama asal Amerika Serikat yang tergabung dalam proyek Mercury. Nama Mercury 7 berasal dari jumlah anggotanya terdiri dari 7 orang yang dipilih dengan kriteria yang sangat ketat oleh Badan Antariksa Amerika Serikat, yaitu NASA. Proyek Mercury 7 ini memiliki 3 misi, yaitu menempatkan wahana berawak di orbit sekitar bumi, mengamati kinerja manusia dalam kondisi di orbit bumi, dan mengembalikan ke bumi dengan selamat. Pada 5 Mei 1961, astronot Alan Shepard berhasil diluncurkan ke luar angkasa, namun hanya bisa melakukan suborbital. Dia tidak bisa melakukan penerbangan orbit penuh. Lalu pada 20 Februari 1962, dalam langkah besar untuk program luar angkasa AS, John Glenn menjadi orang AS pertama yang mengorbit bumi. Langkah ini menutup kekurangan dari Shepard. 5 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Februari tahun 1966, Uni Soviet kembali meluncurkan Lunik 2 dan berhasil mendarat di atas permukaan bulan. Pada tahun yang sama, Amerika Serikat berhasil pula mendaratkan wahana ruang angkasanya di bulan. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1967, wahana ruang angkasa yang dikirim Amerika Serikat ke bulan itu berhasil mengirimkan rekaman gambar pertama di permukaan bulan. Puncak prestasi dicapai ketika Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakan kakinya di bulan melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan pada 17 Juli 1968. Sekitar tahun 1970-an, NASA mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Dasar pemikiran penerbangan pesawat ulang-alik ini adalah misi ulang-alik
berbiaya lebih murah karena hampir seluruh komponennya dapat dipergunakan kembali untuk misi-misi selanjutnya. Pesawat ulang-alik pertama diluncurkan oleh Amerika Serikat pada bulan Juni 1981 dan diberi nama Columbia. Teknologi pesawat ulang-alik memang tidak bisa seluruhnya sempat diuji coba, tetapi kemudian dihentikan karena Rusia mengalami krisis politik dan ekonomi selanjutnya dengan bubarnya Uni Soviet. Pada masa sekarang ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet sudah tidak lagi bersaing dalam pembuatan teknologi ruang angkasa. Mereka kini bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya seperti India, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa untuk membuat International Space Station atau stasiun ruang angkasa. Mereka bekerja sama dengan negara-negara tersebut karena pada kenyataannya negara-negara tersebut telah berhasil menciptakan teknologi roketnya sendiri. Seperti contohnya Tiongkok, yaitu pada tanggal 15 Oktober tahun 2003, Tiongkok telah berhasil mencatatkan kembali dirinya dalam sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berhasil mengirimkan manusia ke luar angkasa. Kapsul Shenzhou kelima yang diluncurkan dari atas roket Long March 2F dari pusat antariksa Tiongkok di Shenzhen telah berhasil mengirimkan Yang Liwei sebagai astronot Asia pertama untuk pergi ke luar angkasa. Dalam teknologi ruang angkasa, Indonesia tampaknya juga tidak ketinggalan. Indonesia tercatat sebagai negara ketiga sesudah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit domestiknya sendiri yang diberi nama Palapa A1 dan diluncurkan pada bulan Juli 1976. Kemudian menyusul satelit Palapa B2 yang merupakan satelit Palapa generasi kedua yang berhasil diluncurkan pada tanggal 19 Juni 1983. Dalam teknologi peroketan ini, Indonesia juga merupakan negara kedua di Asia setelah Jepang, yang menjadi negara yang mampu meluncurkan satelitnya sendiri. Dan prestasi ini juga telah ditunjukkan oleh keberhasilan LAPAN yang meluncurkan roket Kartika 1 pada bulan Agustus 1964. Kapasitas dan dampak positifnya, yang pertama memajukan informasi dan komunikasi dengan adanya satelit komunikasi. Dengan adanya satelit komunikasi ini membuat kehidupan manusia semakin maju, cepat, akurat, dan dapat menjangkau ke seluruh dunia. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu astronomi. Seperti yang kita ketahui bahwa gravitasi merupakan elemen penting yang terdapat di kehidupan manusia di bumi. Bahkan NASA melakukan eksperimen apakah bisa hidup tanpa gravitasi. Lalu yang ketiga tentang penelitian penyakit. NASA mengungkapkan bahwa luar angkasa menawarkan penelitian tentang kesehatan yang berupa penyakit, penuaan, dan imobilitas. Jadi dampak negatif dari adanya revolusi teknologi luar angkasa yang pertama itu adalah adanya space junk atau sampah luar angkasa. Sampah luar angkasa merupakan hasil ciptaan manusia yang ada di orbit bumi yang biasanya itu dalam fungsi kayak satelit. Nah untuk yang kedua itu merupakan adanya kemungkinan buat adanya pertempuran senjata yang berbahaya. Hal itu dikarenakan teknologi ruang angkasa itu membutuhkan pasokan nuklir yang besar. Dan jadi kesimpulannya adalah teknologi luar angkasa merupakan bidang ilmu sekaligus teknik yang sangat menarik dan menantang bagi manusia. Teknologi luar angkasa berperan besar atau berkontribusi dalam peradaban manusia seperti dalam industri, navigasi, komunikasi, dalam jangkauan globalisasi, dan juga dalam teknologi luar angkasa ini
juga membuka peluang potensi agar manusia dapat bereksplorasi di luar angkasa, seperti melakukan ekspedisi ke tata surya atau mengeksplorasi tentang kehidupan yang ada di luar angkasa atau kolonisasi yang ada di luar angkasa. Namun, teknologi luar angkasa juga memiliki tantangan, memiliki rintangan juga. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama dan kontribusi oleh insinyur, oleh ilmuwan, masyarakat, pemerintah, dan pengusaha.